Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Ihsani dengan NIM 12401183097, mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, jurusan Perbankan Syariah kelas 7C. Saya anggota dari kelompok 1 Pegadaian Syariah. Di sini kami mendapat tugas untuk membuat video dari mata kuliah Pegadaian Syariah yang diampu oleh Ibu Siti Kalimah, Magister Ilmu Syariah. Kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Implementasi Gadai Syariah. Sebelum kami memulai pemaparan materi, kami akan memberitahukan anggota-anggota dari kelompok 1 Pegadaian Syariah. Yang pertama ada saya sendiri, Azhar Ihsani, dengan NIM 12401183097. Yang kedua ada Adinda Agustinayu Rizkianingrum dengan akhiran NIM 223. Yang ketiga ada Ika Putri Agustin dengan akhiran NIM 254. Dan yang terakhir ada Muhammad Rizal Arifin dengan akhiran NIM 330. Adapun subbab pembahasan yang akan kami sampaikan, yang pertama, persamaan dan perbedaan antara gadai dengan rohan. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan gadai syariah. Yang ketiga, perlakuan bunga dan riba di gadai syariah. Dan yang keempat, implementasi gadai atau rohan dalam praktik. Sebagian dari materi pertama mengenai persamaan dan perbedaan antara gadai dengan rohan akan saya sampaikan. Gadai dalam Islam disebut rohan atau agunan, yaitu harta yang dijadikan jaminan utang atau pinjaman agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya jika dia gagal atau berhalangan menunaikannya. Nah, berikut persamaan antara gadai dengan rohan. Nah, persamaan antara akad kredit gadai syariah dengan gadai konvensional, yakni pengertian gadai adalah hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas benda jaminan, sedangkan rohan hak kreditur untuk mengambil pelunasan atas benda jaminan. Selanjutnya, pemberian gadai pada pemberi gadai adalah debitur atau pihak ketiga, dan rohan pemberi gadai juga debitur atau pihak ketiga. Persamaan selanjutnya, penerima gadai pada yakni orang perseorangan. Baik begitu juga dengan rohan. Nah, persamaan selanjutnya dari pemanfaatan barang gadai. Pada dan rohan tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Nah, persamaan selanjutnya, hak penerima gadai antara dan rohan adalah hak menjual atau lelang untuk mengambil pelunasan apabila waktu peminjaman uang telah habis. Selanjutnya dari persamaan kewajiban penerima gadai. Antara dan rohan memelihara dan menyimpan benda gadai, memberitahu debitur agar segera melunasi hutangnya, mengembalikan uang sisa eksekusi. Nah, dari hak pemberi gadai, persamaan dan rohan adalah menerima pengembalian uang sisa eksekusi dan menerima ganti rugi kalau benda gadai itu hilang atau rusak. Nah, untuk persamaan selanjutnya dari kewajiban pemberi gadai pada dan rohan, yakni wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai, dan juga menjamin bahwa benda gadai adalah milik pemberi gadai. Pada dasarnya, konstruksi hukum gadai syariah atau rohan adalah identik dengan gadai konvensional, yaitu sama-sama memandang perjanjian gadai sebagai perjanjian ikutan atau aksesoir dari perjanjian pokok yang dijamin. Objek gadai adalah benda bergerak. Benda gadai dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai. Nah, hak utama kreditur penerima gadai adalah menjual benda gadai atau eksekusi dalam hal debitur jika wan prestasi untuk mengambil pelunasan dengan kewajiban mengembalikan uang sisa hasil penjualan. Nah, itu tadi persamaan antara gadai dengan rohan. Selanjutnya akan kami bahas mengenai perbedaan antara gadai dengan rohan. Rohan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai, menurut hukum perdata, di samping prinsip tolong-menolong,
juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan. Nah, perbedaan selanjutnya yakni dalam hukum perdata. Hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak, sedangkan dalam hukum Islam rohen berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Bu Siti Kalimah pada pertemuan sebelumnya. Perbedaan selanjutnya yakni dari landasan hukum. Dalam pelaksanaan gadai konvensional, landasan hukum yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada pasal 1150 KUHP sampai pasal 1160 KUHP. Sedangkan dalam gadai syariah yang menjadi landasan hukum dari transaksi gadainya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 tahun 2002 tentang rohen, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 26 tahun 2002 mengenai rohen emas. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Untuk lanjutan materi akan disampaikan oleh Adinda Agustinayu Rizkianingrum. Baik, selanjutnya saya Adinda Agustinayu Rizkianingrum dengan NIM 1240111832223 akan melanjutkan penjelasan terkait perbedaan antara gadai dengan rohen. Jadi, untuk perbedaan selanjutnya yakni terkait subjek gadainya. Pada gadai konvensional, penerima gadai disebut dengan kreditur gadai, sedangkan untuk pemberi gadai disebut dengan debitur gadai. Sedangkan pada rohen atau gadai syariah, penerima barang jaminan atau penerima gadai disebut dengan murtahin, sedangkan untuk pemberi barang jaminan disebut dengan rohin. Baik, untuk perbedaan yang selanjutnya yakni terkait bukti perjanjiannya. Pada gadai konvensional, bukti perjanjian yang digunakan adalah surat bukti kredit atau SBK. Sedangkan pada rohen atau gadai syariah menggunakan surat bukti rohen atau SBR. Perbedaan selanjutnya yakni terletak pada perjanjian atau akadnya. Dalam gadai konvensional menggunakan satu perjanjian saja yakni perjanjian kredit. Untuk perjanjian gadainya sebagai perjanjian tambahan. Sedangkan pada gadai syariah atau rohen menggunakan dua akad. Yang pertama yakni akad rohen itu sendiri, dan yang kedua menggunakan akad ijarah atau akad jasa sewa tempat penitipan barang tersebut. Perbedaan selanjutnya yakni terkait penetapan tarif. Jika pada gadai konvensional penetapan tarif sewa modal itu ditetapkan per 15 hari, sedangkan pada rohen atau gadai syariah penetapan tarif ijarah itu ditetapkan per 10 hari. Untuk perbedaan yang terakhir yakni terkait kelebihan hasil lelang. Hasil lelang ini didapatkan apabila debitur atau rohin itu tidak membayarkan uang jaminannya dalam tenggat waktu tertentu. Untuk gadai konvensional, uang kelebihan hasil lelang ini akan menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Sedangkan untuk rohin atau gadai syariah, uang hasil lelang yang berlebih ini akan diberikan ke Basnas atau Lasnas. Selanjutnya yakni terkait materi kelebihan dan kelemahan gadai syariah atau rohen. Untuk kelebihannya, yang pertama yakni administrasinya cepat, yang kedua tidak dikenakan biaya administrasi, yang ketiga caranya cukup mudah hanya dengan memberikan kartu identitas beserta barang yang ingin dijaminkan. Selanjutnya, rohin atau nasabah itu boleh memanfaatkan pinjamannya dalam tenggat waktu 4 bulan. Kelebihan selanjutnya yakni memberikan marhun B hingga 90% nilai taksiran barang, sehingga rohin tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran marhun dengan marhun B. Untuk kelebihan selanjutnya yakni sumber pendanaan gadai syariah berasal dari transaksi yang halal. Kelebihan yang selanjutnya, akad rohen berlaku pada seluruh benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak atau benda tetap. Rohen atau gadai syariah juga memiliki kelemahan, diantaranya yang pertama yakni memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung biaya yang dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah kecil. Selanjutnya, pegadaian syariah memerlukan tenaga profesional yang handal karena menggunakan konsep bagi hasil. Selanjutnya yakni terkait perlakuan bunga dan riba dalam asuransi syariah atau rohen.
Unsur riba sendiri itu ada 3. Yang pertama yakni kelebihan dari pokok pinjaman. Yang kedua, kelebihan pembayaran itu sebagai imbalan tempo pembayaran. Dan yang terakhir, sejumlah tambahan itu disyaratkan dalam transaksi. Lalu, bagaimana caranya untuk menghindari unsur riba atau bunga dalam setiap transaksi dalam gadai syariah? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti dengan menggunakan akad qardul hasan, akad ijarah, akad rohen, akad mudharabah, akad bai muqayyadah, dan akad musyarakah. Nama saya Ika Putri Agustin, NIM 254. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu gadai pertama dilakukan. Perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil dengan antar Perum Penggadaian dan Bank Muamalat Indonesia atau BMI dengan tujuan melayani nasabah BMI dan nasabah Perum Penggadaian yang sesuai dengan prinsip syariah. Perjanjian ini tertuang pada Perjanjian Musyarakah BMI dan Perum Penggadaian pada nomor 446 tahun 2002 dan nomor 15 2002 pada tanggal 20 Desember 2002. Pada perjanjian ini BMI bertindak sebagai pemberi modal, sedangkan Perum bertindak sebagai yang menjalankan operasional. Yang kedua yaitu penjelasan kedua tentang rahan diperbolehkan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 25 tahun 2002 dengan ketentuan yang pertama, penerima gadai mempunyai hak untuk menahan barang jaminan sampai utang dilunasi. Yang kedua, barang jaminan dan manfaat tetap menjadi milik nasabah. Yang ketiga yaitu pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai pada dasarnya menjadi kewajiban nasabah, namun dapat dilakukan juga penerima gadai, sedangkan biaya tetap ditanggung nasabah. Yang keempat yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima yaitu penjualan barang gadai. Dan yang keenam, jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan musyawarah yang sudah disepakati. Penjelasan yang ketiga yaitu tentang rukun gadai. Rukun gadai ada 4, yaitu yang pertama, sihat atau lafal ijab kabul. Yang kedua, harta yang dijadikan marhun atau jaminan. Yang ketiga yaitu orang yang berakad atau rahin dan murtahin. Dan yang keempat yaitu utang. Penjelasan keempat yaitu tentang hak pemegang gadai atau murtahin. Ada 3 hak pemegang gadai. Yang pertama, pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya, sedangkan orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagai pelunas utang dan sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Yang kedua yaitu pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun atau barang jaminan, seperti biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu selama marhun belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk memegang marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arifin dengan NIM 12401183330. Di sini saya akan meneruskan materi dari Mbak Ika Putri, yang dimana saya akan membahas mengenai 4 hal, yaitu yang pertama, apa saja kewajiban pemegang gadai atau murtahin, dan yang kedua adalah hak pemberi gadai. Jadi yang dimaksud pemberi gadai ini adalah pihak yang menggadaikan barang ke pihak pegadaian. Dan yang ketiga adalah kewajiban pemberi gadai, dan yang keempat, bisnis syariah yang dijalankan oleh PT Pegadaian. Untuk pembahasan yang pertama ini saya akan membahas mengenai apa saja kewajiban pemegang gadai atau rahin. Yaitu yang pertama, pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun B dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
Jadi yang dimaksud di sini adalah apabila seseorang yang menggadaikan barang ke pihak pegadaian dan seseorang tersebut tidak bisa melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo, maka pihak gadai berhak menjual barang tersebut dan sisa hasil penjualan dapat digunakan melunasi hutang dan sisa penjualan itu bisa dikembalikan. Dan yang kedua adalah pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun atau barang gadai. Dan yang ketiga adalah selama hutang belum dilunasi, pihak gadai berhak untuk menahan barang yang diserahkan oleh pemberi gadai atau hak retensi. Untuk pembahasan yang selanjutnya adalah hak pemberi gadai. Untuk hak pemberi gadai ini ada 4, yaitu yang pertama, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah pemberi gadai melunasi marhun B. Jadi maksudnya apabila seseorang menggadaikan barang ke pegadaian sudah melunasi hutangnya, maka barangnya dapat dikembalikan. Dan yang kedua adalah pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin. Jadi seseorang yang menggadaikan barang ini dapat menuntut ganti rugi terhadap kerusakan atau hilangnya barang apabila disebabkan oleh kelalaian pihak gadai. Yang ketiga adalah pemberi gadai berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun atau barang setelah dikurangi biaya pelunasan marhun B atau hutang dan biaya lainnya. Yang keempat adalah pemberi gadai berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun. Jadi seseorang yang menggadaikan barang itu berhak meminta kembali barangnya apabila ada penyalahgunaan barang pada pihak gadai. Dan pembahasan yang selanjutnya adalah kewajiban pemberi gadai atau rahin. Yaitu yang pertama, pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi marhun B yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya yang lain yang telah ditentukan oleh murtahin. Maksudnya di sini adalah seseorang yang menggadaikan barang harus melunasi hutangnya pada waktu yang sudah disepakati. Dan yang kedua adalah pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pihak gadai tidak dapat melunasi hutangnya kepada pihak gadai. Dan yang terakhir ini adalah tentang bisnis syariah yang dijalankan oleh PT Pegadaian, yaitu yang pertama Pegadaian RAN, yang dimana tentu saja pemberi pinjaman dengan perikatan Gadai RAN ini berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan pada alur dan proses layanan yang diberikan sama dengan Pegadaian KCA. Namun nasabah tidak dikenakan sewa modal, melainkan dikenakan ujrah yang dihitung dari taksiran barang jaminan yang diserahkan. Dan yang kedua adalah Pegadaian Arum. Pegadaian Arum ini fokus terhadap usaha mikro kecil pada layanan pembiayaan dengan skim syariah, baik yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro kecil guna pengembangan usaha dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, maupun bagi masyarakat yang belum tahu ataupun tidak mempercayai usaha dengan jaminan emas. Dan yang ketiga adalah Pegadaian Amanah. Dalam Pegadaian Amanah ini, pemberian pinjaman atau kredit untuk kepemilikan kendaraan bermotor kepada para karyawan tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atau bagi para pengusaha mikro kecil saja. Baik, sekian penjelasan materi dari saya pada kesempatan presentasi kelompok pertama ini. Saya mewakili segenap anggota kelompok 1. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila wa mitawrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.